Ketika lebah madu menyengat manusia, mereka benar-benar terjebak untuk sementara waktu dan tidak bisa pergi. Dan ini karena sengat mereka berduri, yang berarti tidak bisa ditarik kembali begitu tersarang ke dalam sesuatu. Tetapi begitu lebah akhirnya menarik diri, bagian dalamnya robek karena sengatnya tetap berada di kulit. Ini meninggalkan lebah tanpa beberapa organ internalnya, mengakibatkan kematiannya. Jika Anda secara tidak sengaja menyentuh gergaji meja, Anda mungkin berpikir jari-jari Anda akan terpotong. Tetapi ini tidak selalu terjadi. Anda lihat, beberapa gergaji kelas atas modern benar-benar tahu perbedaan antara kayu dan kulit Anda. Setelah jari Anda bersentuhan dengan gergaji khusus ini, ia segera mendeteksi konduktivitas listrik dari kulit Anda. Ini memicu respons mekanis langsung yang menghentikan pisau dalam waktu kurang dari 5 milidetik. Jika Anda kehilangan salah satu gigi dewasa Anda, tulang di mana gigi dulu berada dapat mulai memburuk. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, dokter gigi akan mengisi rongga dengan bahan sintetis yang meniru tulang asli. Setelah diisi, braket logam diamankan di atas dan sayatan ditutup. Setelah cangkok sembuh, tiang implan besar dimasukkan ke dalam tulang baru. Kemudian sepotong logam kecil disekrup dan gigi porselen diamankan di atasnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana trik ini dilakukan? Ini adalah salah satu hal di mana Anda tahu dia tidak bisa benar-benar membuat garam menghilang. Tetapi masih membingungkan untuk dilihat. Nah, ternyata penjelasan yang paling sederhana adalah yang benar. Perhatikan baik-baik tangannya selama pemotretan ini. Apakah Anda memperhatikan bagaimana dia seperti itu? Pegang ibu jarinya di sini. Yah, ini karena dia menggunakan alat penyangga yang disebut jari doi. Dia memegangnya di tinjunya seperti cangkir, mengisinya dengan garamnya ke ibu jarinya yang lain, dan kemudian meraihnya dari ibu jarinya kembali ke posisi pertama. Tonton lagi dan lihat apakah Anda dapat menyadarinya. Ketika seorang dokter memberi Anda suntikan, mereka kadang-kadang dapat secara tidak sengaja mendorong jarum sepanjang pembuluh darah Anda, yang akhirnya menusuk kedua sisi. Setelah jarum dilepas, ia meninggalkan 2 lubang di vena. Dan sebelum tubuh dapat mengentalkan darah dan menutup lubang-lubang ini, ia berdarah ke jaringan di sekitarnya. Darah yang bocor ini membentuk area yang gelap dan lembut di bawah kulit, menciptakan memar dan area bercak. Jika Anda entah bagaimana menghapus semua pembuluh darah di tubuh Anda dan mengatnya bersama-sama, Anda mungkin berpikir itu akan memakan waktu sekitar ini. Tetapi tubuh manusia memiliki ribuan pembuluh kecil ini yang menjalin masuk dan keluar dari setiap bagian tubuh. Dan dengan semuanya digabungkan, jika Anda mulai di New York, pembuluh darahmu akan sampai ke Grand Canyon. Itu akan terus mencapai seluruh Samudra Pasifik melalui Jepang, Asia, dan seluruh Eropa, dan tidak hanya akan berhasil kembali ke titik awal Anda, tetapi juga akan dapat melakukan perjalanan ini 2 hingga 4 kali lipat. Jika Anda menembakkan peluru ke baju besi kuno, beberapa orang berpikir itu benar-benar bisa menghentikan benturan, tetapi baju besi seperti surat rantai dirancang untuk memblokir pedang yang. Beberapa orang berpikir itu benar-benar bisa menghentikan benturan, menebas, dan pelindung pelat bahkan lebih baik dalam membelokkan serangan dengan menyebarkan kekuatan tumpul di lebih banyak area, mengurangi. Tapi bahan-bahan ini tidak pandai menghentikan panah, yang memiliki energi yang cukup untuk memasuki baju besi. Jadi peluru tidak akan kesulitan menembus. Pernahkah Anda memperhatikan betapa anehnya sendok McFlurry? Ya, beberapa orang berpikir itu seharusnya bekerja seperti sedotan. Tetapi Anda hanya perlu mencobanya sekali untuk menyadari itu tidak berhasil. Alasan sebenarnya untuk sendok aneh ini sebenarnya cukup jenius. Anda lihat, McDonald's tidak ingin membersihkan pengocoknya setelah setiap McFlurry. Jadi mereka malah merancang sendok yang juga berfungsi sebagai mixer. Jika Anda mendapatkan serpihan, kebanyakan orang hanya pergi dan menariknya keluar. Tetapi kadang-kadang mereka bersarang begitu dalam ke kulit Anda sehingga Anda tidak dapat mencapainya. Jika area tersebut terinfeksi,
ia akan mulai membengkak saat nanah terbentuk di bawah kulit. Ini menciptakan tekanan di sekitar serpihan yang terkadang dapat mendorongnya ke atas menuju permukaan kulit. Dan jika Anda beruntung, setelah jangka waktu tertentu, tubuh Anda bisa sepenuhnya menghilangkannya dari kulit Anda. Ketika Anda mendapatkan jahitan, dokter memasukkan jarum melalui luka Anda dan menariknya erat-erat untuk menutup kulit. Saat jahitan menyatukan ujung-ujungnya, luka menjadi meradang saat sel-sel baru mulai memperbaiki jaringan. Setelah itu, jaringan ikat dan kolagen mulai membuat kulit. Kemudian pembuluh darah terbentuk untuk menyehatkan jaringan yang sedang berkembang ini, mengisi area tersebut, dan selama beberapa minggu, luka akan sembuh bersama dan jahitannya.